Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Yunita, mahasiswa PGMI 6 UIN Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi Gerakan Pramuka. Struktur organisasi Gerakan Pramuka terdapat menjadi 5 tingkatan. Pertama, tingkatan nasional. Kedua, tingkatan daerah. Ketiga, tingkatan cabang. Keempat, tingkatan ranting. Dan kelima, gugus depan atau gudep. Baiklah, pada tingkat nasional terdapat Kewartir Nasional atau Kewarnas. Dalam Kewarnas terdapat 6 bagian. Pertama, Mabinas, yaitu Majelis Pembina Nasional. Kedua, Mabida, yaitu Majelis Pembina Daerah. Ketiga, Mabicap, yaitu Majelis Pembina Cabang. Keempat, Mabiran, yaitu Majelis Pembina Ranting. Kelima, Mabisa, yaitu Majelis Pembina Saka. Yang keenam, Mabigus, yaitu Majelis Pembina Gugus Depan. Selanjutnya, pengurus Kewarnas. 1. Ketua Kewarnas ditetapkan oleh Musyawarah Nasional atau Munas. Kedua, pengurus Kewarnas dibentuk oleh Munas melalui tim formatur. Ketiga, pengurus nasional dikukuhkan dengan keputusan Majelis Pembimbing Nasional untuk masa bakti 5 tahun. Keempat, pengurus Kewarnas terdiri atas anggota dewasa putra dan putri yang disebut andalan nasional. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab pengurus Kewarnas. 1. Memimpin gerakan pramuka selama masa bakti Kewartir Nasional. Kedua, menetapkan kebijakan pelaksanaan anggaran dasar. Ketiga, menetapkan hal-hal yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar. Keempat, membina dan membantu Kewartir daerah termasuk pembinaan gugus depan dan Saka. Keenam, mengadakan hubungan kerjasama dengan Majelis Pembimbing Nasional. Adapun kegiatan rutin Kewarnas, pertama, lomba tingkat 5 setiap 5 tahun sekali. Kedua, jambore nasional setiap 5 tahun sekali untuk pramuka penggalang. Ketiga, musyawarah nasional setiap 4 tahun sekali untuk pramuka penegak dan pramuka pendegah. Selanjutnya, ada Kewartir daerah atau Kewarda. 1. Pengurus Kewartir daerah. Ketua Kewarda ditetapkan oleh Musyawarah Daerah atau Musda. Kedua, pengurus Kewarda ditemukan oleh Musda melalui tim formatum. Ketiga, pengesahan pengurus Kewarda ditetapkan dengan surat keputusan Kewarnas. Keempat, pengukuran Kewarda dilakukan oleh Ketua Majelis Pembimbing Daerah. Kelima, pengurus Kewarda terdiri atas anggota dewasa putra dan putri yang disebut sebagai andalan daerah. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab pengurus Kewarda. 1. Memimpin gerakan pramuka di daerahnya selama masa bakti Kewartir daerah. Kedua, melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah nasional, dan melaksanakan keputusan musyawarah daerah. Ketiga, membina membantu Kewartir cabang di daerahnya. 4. Mengadakan hubungan kerjasama dengan majelis pembimbing daerahnya. Selanjutnya, kegiatan rutin Kewarda. Pertama, jambore daerah. Kedua, lomba tingkat 4. Dan ketiga, musyawarah daerah. Selanjutnya, Kewartir cabang atau Kewarcap. 1. Pengurus Kewartir cabang. 1. Ketua Kewarcap ditetapkan oleh Musyawarah Cabang atau Mucap. Kedua, pengurus Kewarcap dibentuk oleh Mucap melalui tim formatur. Ketiga, pengesahan pengurus Kewarcap ditetapkan dengan surat keputusan suatu Kewarda Gerakan Pramuka untuk masa bakti 5 tahun. Keempat, pengukuhan pengurus Kewarcap dilakukan oleh Ketua Majelis Pembimbing Cabang. Dan kelima, pengurus Kewarcap terdiri atas anggota dewasa putra dan putri yang disebut sebagai andalan cabang. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab Kewarcap. 1. Memimpin gerakan pramuka di cabangnya selama masa bakti Kewartir cabang.
Kedua, melaksanakan anggaran dasar dan gerakan pramuka. Ketiga, membina dan membantu kewartir cabang di wilayahnya. Keempat, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan majelis membimbing cabang. Tiga, adapun kegiatan rutin Kewarcap yaitu 1. Jambore cabang, 2. Lomba tingkat 3, dan ketiga musyawarah cabang. Selanjutnya ada kewartir ranting atau kewaran. Adapun pengurus kewartir ranting atau kewaran yaitu 1. Ketua kewaran ditetapkan oleh musyawarah ranting atau musran. Kedua, pengurus kewaran ditentukan oleh musran melalui tim formatur. Ketiga, pengesahan pengurusan kewaran ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Kewarcap Gerakan Pramuka untuk masa bakti 3 tahun. Keempat, pengukuhan pengurus kewaran dilakukan oleh Ketua Majelis Pembimbing Ranting. Dan kelima, pengurus kewaran terdiri atas dewasa putra dan putri yang disebut andalan ranting. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab pengurus kewaran. 1. Memimpin kegiatan pramuka di rantingnya selama masa bakti kewartir ranting. 2. Melaksanakan ketetapan kewartir ranting. 3. Membina dan membantu koordinator gugus depan para pembina pramuka di gugus depan pada para pamong saka. 4. Mengadakan hubungan dan kerja sama dengan majelis pembimbing ranting. Selanjutnya, kegiatan rutin dari kewaran. 1. Jambore ranting. 2. Lomba tingkat 2, dan ketiga musyawarah ranting. Selanjutnya terakhir adalah gugus depan atau gudep. 1. Ketentuan umum. Gudep dapat dibentuk di 1. Lembaga pendidikan umum seperti sekolah dan perguruan tinggi. Kedua, lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren. Ketiga, rukun warga atau rukun tetangga. Dan keempat, perwakilan RI di luar negeri. Selanjutnya ada gudep lengkap, yaitu 1. Perindu siaga. 2. Pasukan penggalang. 3. Ambalan penegak. Dan keempat, 1. Rencana penaga. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.